Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah belajar hadis makbul, pembagiannya, kemudian hadis makbul yang muhtaf, yang ada kelebihannya dengan qarinah, ya, hal-hal yang menguatkannya. Sekarang kita akan belajar apakah semua hadis makbul ini dapat diamalkan atau tidak, ataukah semuanya diamalkan, ya, ataupun yang kuat saja yang diamalkan, ya. Maka sini akan membahas taksimul khabar makbul ila ma'mul bih wa khairu ma'mul bih. Jadi khabar hadis yang makbul yang diterima itu, ya, ada yang bisa dilaksanakan dan ada yang tidak bisa dilaksanakan. Bukan karena tidak bisa dilaksanakannya bukan karena kelemahan dalam hadisnya, bukan, ya, tapi nanti karena ini istilahnya secara zohir, secara sekilas, ya, itu bertentangan, ya, tapi sejatinya tidak. Nah, ini ada dua pembahasan, ya. Yang pertama muhkam wa mukhtaliful hadis. Muhkam ini hadisnya tidak ada hadis lain yang bertentangan dengan hadis tersebut. Kalau mukhtaliful hadis, hadisnya sama-sama kuat tapi secara zahir seolah-olah bertentangan. Ya, kita bahas yang pertama. Kalau muhkam, kita langsung ke istilahannya saja, ya. Al-hadis makbul alladzi salima min mu'aradati mithlihi. Hadis yang makbul, baik itu sahih ataupun hasan, sahih li ghairihi atau hasan li ghairihi, yang tidak ada istilahnya perselisihan dengan hadis yang lain. Tidak ada hadis yang seolah menselisih hadis tersebut, ya. Wa aktsarul ahadis min hadzal naw. Kebanyakan hadis adalah dari hadis muhkam ini yang tidak ada perselisihannya, ya. Wa ammal hadis al-muta'arid al-mukhtalifah fahiya qalilah binisbah li majmu'il hadis. Maka lebih banyak hadis muhkam. Kalau mayoritas hadis muhkam, kalau sudah hadis muhkam, ya, langsung dima'mul, langsung dilaksanakan, ya. Nah, sekarang yang dilaksanakan dan ada juga yang tidak dilaksanakan, yaitu mukhtaliful hadis. Ya, sebab pertama karena hadis tersebut mukhtalif. Mukhtalif ini seolah-olah berselisih, bertentangan, ya. Istilahnya, ya, pengertian secara istilahnya, al hadis al makbul al mu'aradu bimithlihi ma'a imkanil jam bainahuma. Hadis yang makbul yang diterima al-mu'aradu bimithli, ya, seolah-olah saling bertentangan gitu, ya. Ma'imkanil jam bainahuma, yang dimungkinkan untuk dijamak, dikolaborasikan, digabungkan, ya. Au huwal hadis as-sahih, atau dia hadis sahih atau hadis hasan, alladzi yaji'u hadis akhar mithluh fil martabah wal quwwah, ya. Wa yanquduhu fil ma'na zahiran. Nah, jadi ada hadis sahih atau hadis hasan, yang ada juga hadis hasan atau hadis sahih yang lainnya yang secara zahir ini bertentangan. Contohnya, ada hadis, ya, ini berkaitan dengan corona, ya, ini tepat sekali, ya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la adwa wala tiaro. Tidak ada penyakit yang menular. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, berarti hadisnya hadis sahih. Sedangkan yang kedua adalah hadis Bukhari, ya, yang bunyinya firra minal majdzum. Larilah kamu dari orang yang terkena penyakit kusta. Firaraka minal asad, seperti larinya kamu dari apa? Dari singa. Berarti seolah-olah hadis ini bertentangan, gitu, ya. Nah, maka ini adalah hadis mukhtaliful hadis. Dan hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, berarti sama-sama sahih, ya. Maka bagaimana penggabungannya, ya, penggabungannya? Wa kaifiyatul jam'u baina hadzal hadis. Jadi mana yang benar ini, ya? Makanya kalau kita istilahnya melemahkan satu kan nggak boleh, ya. Maka dikolaborasikan, digabungkan. Mana yang benar? Maka dijawab, ya, ini yang dijawab oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, bunyinya seperti ini. Innal adwa manfiyah wa ghairu sabitah. Jadi yang menular ini tidak ada,
ya. Seperti diriwayatkan oleh hadis Muslim yang pertama tadi, ya. Bidalili qaulihi, ya, karena ada hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, la yu'di syai'un syai'a. Tidak ada sesuatu itu menularkan sesuatu yang lainnya, ya. Dan ada hadis yang lain juga, ya. Yang ketiga yaitu Imam Bukhari, wa qaulu liman aradahu bi annal ba'ir ajrab yakunu bainal ibil. Ada onta yang dia sakit, ya, kemudian berkumpul dengan yang lainnya, kemudian onta yang lain terkena, ya, maka Rasulullah mengatakan faman a'dal awal, kalau penyakit tersebut menular, lalu siapa yang menularkan pertama kali itu? Jadi intinya tidak ada penyakit yang menular, ya. Maka jamaknya bagaimana dikolaborasikan? Sedangkan tadi ada hadis Bukhari, firo minal masdum firoroka minal asab. Larilah kamu dari penyakit orang yang terkena penyakit kusta. Maka di jamaknya bahwasanya penyakit ini sejatinya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Yani anallaha taala ibtada'a dzalikal marad fi tsani kama ibtada'. Ya, datangnya dari Allah, bukan karena menularnya, karena izin Allah dan karena kehendak Allah. Sedangkan perintah untuk lari dari penyakit orang yang terkena penyakit kusta ini sebagai sadud daroe, sebagai pencegahan agar kita tidak negatif thinking. Maksudnya bagaimana? Karena kita negatif thinking nih. Li'alla yattafiq alisasi alladhi yukhalidu dhalikal majub husulu lahu min dhalikal marb bi taqdirillahi ta'ala ibtidaan bil fayathunnu anna dhalika kana bisababi mukhalafatuhu lahu faya'taqid sihhatal adwi, ya. Jadi dia biar tidak berkumpul dengan orang yang sakit, takutnya, ya, nanti atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dia sakit juga, nanti dia bersuuzon, negative thinking, bahwasanya penyakit ini datangnya karena saya berkumpul dan tertular dengan orang yang lain. Maka biar dia tidak suuzon seperti itu dan tidak salah prasangka, maka dia disuruh lari, ya, disuruh lari dari orang yang terkena penyakit kusta agar tidak terjadi takdir Allah kepada dia terkena penyakit dan agar dia tidak bersuuzon, ya, menyangka bahwasanya penyakit itu datangnya karena menular, bukan karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu madza yajibu ala, ya, bagaimana yang akan kita laksanakan kalau kita menemukan hadis-hadis yang seolah-olah dia itu bertentangan padahal hadisnya sama-sama kuat. Yang pertama, ya, ada yang pertama, ya, idza amkanal jam'u bainahuma. Kalau bisa dikumpulkan, maksudnya dikolaborasikan, digabungkan, maka dijamak, ya, maka digabungkan seperti yang kita contohkan tadi. Idza lam yakun al-jam'u biwajhin minal wujuh, kalau tidak bisa dikolaborasikan, maka tahapannya ada tiga. Yang pertama, fa'in ulima ahaduhuma nasihan. Kalau diketahui salah satu hadisnya ada yang menasakh, yang menghapuskan hadis yang satunya lagi, maka kita mendahulukan hadis yang menasakh, yang menghapuskan tersebut, ya. Wa illam yu'lam, contohnya kalau hadis yang bisa menasakh tadi itu hadisnya datang terakhir. Kalau hadis datang terakhir, contohnya kamu makan, ini kan perintah awal. Kemudian kamu jangan makan, berarti perintah yang kedua. Maka perintah kedua menghapuskan perintah yang pertama. Maka dilihat hadis ini ada yang menasakh enggak? Ya, menghapuskan dengan hadis yang lain tidak. Kalau ada berarti dialah yang kita kuatkan. Kalau tidak istilahnya tidak diketahui mana yang nasakh, mana yang datang terakhir gitu, ya. Kita melaksanakan tarjih. Ya, tarjih. Inilah yang disebut dalam Muhammadiyah ada majelis tarjih, karena dia merojihkan satu hadis atau suatu permasalahan dari permasalahan atau hadis yang lain. Nah, ini cara tarjih ini ada 50, kita tidak bahas di sini, ya. Nah, kalau sudah ketahuan mana yang rojih, mana yang marju, ya, aktivitasnya disebut dengan tarjih,
yang kuat namanya roji, yang lemah namanya marju. Maka setelah ketahuan mana yang roji, mana yang marju, kita kerjakan yang roji dan kita tinggalkan yang marju. Kemudian yang ketiga, nah kalau dijamak nggak bisa, dicari nasah nggak bisa, ditarjih nggak bisa, ya maka kita tawakuf. Wahuwa nadir, dan ini sangat sedikit sekali. Ya, sangat sedikit sekali. Ahammiyatuhu wa man yakmullahu. Nah, ini sangat penting ya. Ilmu ini melihat mana hadis makmul dan tidak karena dia mukhtaliful hadis, karena hadisnya bertentangan, ini sangat penting ya. Dan yang lebih ulama yang pakar di sini ya, hadzal fan min ahami ulumul hadis yaturu ila wa inna ma yakmulu lahu wa yamhuru fihi al-imam jami'un bainal hadis wal fiqh wal usul la yuskil alaihim inhu ilan nadir ya. Ya, ini sangat penting sekali ya. Terus buku-bukunya bisa kita lihat dari Ikhtilaful Hadis punya Imam Syafi'i, atau Ta'wil Mukhtaliful Hadis punya Ibnu Qutaibah, kemudian Mushkilul Athar Lit-Tahawi ya, ini buku-bukunya. Nah, ini besok kita lanjutkan tentang nasih wal mansuh, nasihul hadis wal mansuh. Jadi hadis yang dilaksanakan makbul, yang dilaksanakan ya, dan tidak ya, itu tergantung. Kalau muhkam langsung dilaksanakan, kalau mukhtaliful hadis maka dilihat. Kita lanjutkan saja, tidak apa-apa ya. Nah, nasihul hadis wa mansuhi, hadis yang menasakh, yang menghapuskan, dengan hadis yang dihapuskan. Secara istilahan, raf'u syari' hukman minhum mutaqaddaman bi hukmin minhum mutaakhir. Ya. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala hukumnya yang sudah lalu dengan hukum yang terakhir. Tadi seperti contohnya, kamu makan sekarang. Kemudian ada perintah lagi, jangan makan. Berarti kan perintah yang kedua menghapuskan perintah yang pertama, yang lalu ya. Nah, ahammiyatuhu wa su'umbatuhu wa asharul mubarrizina fihi. Ma'riya ini termasuk muhim ya. Ini adalah bab pembahasan yang sangat penting, so'bun, dan sangat sulit ya. Wa asharul mubarrizin fihi huwa Imam Syafi'i, dan yang lebih menonjol dalam ilmu ini nasikh wa mansukh adalah Imam Syafi'i ya. Nah, dari mana kita mengetahui hadis tersebut mansukh atau terhapuskan dengan hadis yang nasih, yang menghapuskan? Yang pertama, bitasrihir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan keterangan Nabi ya. Contohnya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, dahulu saya melarang kalian untuk ziarah kubur. Ini pernyataan Rasul yang pertama. Kemudian dilanjutkan hadisnya ya, fazuruha, tapi sekarang ziarahlah ya, kunjungilah. Nah, ini kan dengan keterangan Nabi. Dahulu saya larang, sekarang saya bolehkan. Kemudian yang kedua, biqauli sahabi, dengan perkataan para sahabat yang mengetahui kapan turun hadisnya, sebab turun hadisnya ya. Seperti contohnya perkataan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kana akhirul amroini min Rasulillah tarkul wudu mimma massatin nar. Maka perkara yang paling terakhir, dua perkara yang paling terakhir dari dua perkara, apakah wudu atau tidak ketika kita memakan makanan yang terkena api, artinya yang dimasak. Ya, apakah batal wudu kita atau tidak? Maka katanya Jabir, perkara yang paling terakhir ya, apakah wudu atau tidak, batal wudu tersebut atau tidak ya, setelah kita makan sesuatu yang dimasak, maka katanya Jabir, tarkul wudu, meninggalkan wudu, artinya nggak batal ya. Ini perkataan sahabat ya, keterangan sahabat yang menjelaskan bahwasanya hal yang terakhir itu adalah tidak membatalkan dan tidak wudu ya. Kemudian bima'rifati tarikh, kita mengetahui tarikhnya, tanggalnya. Contohnya hadis ya dari Shaddad bin Aus, aftarul hajim wal mahjum,
yang membekam dan yang dibekam batal, ya, batal. Kemudian hadis lagi yang lain, ihtajama wa huwa muhrim shaim. Nabi berbekam sedangkan dia dalam keadaan ihram, kemudian dia berpuasa. Tadi hadis yang pertama kalau berbekam, yang membekam dan berbekam batal yang ketika berpuasa. Nah, hadis yang kedua ini kok tidak batal, bahkan Nabi melaksanakannya sendiri. Oh, setelah dicari tanggalnya, tarikhnya, ternyata hadis yang tidak membatalkan tersebut ini datangnya lebih istilahnya lebih, yang kedua istilahnya datang setelahnya daripada hadis yang pertama, ya. Kemudian yang keempat cara mengetahuinya bidalalatil ijma, karena ada ijma para ulama. Hadis seperti man syaribal khamra fajliduhu, ya. Kalau siapa yang minum khamar maka cambuklah, ya. Fa in ada fi rabi'ah faqtuluhu. Kalau dia ngulangi lagi sampai 4 kali maka bunuhlah, ya. Maka Imam Nawawi mengatakan dalal ijma ala nasihi, bahwasanya ijma, sepakat para ulama ini istilahnya hadis tersebut mansuh, dihapus, ya. Wal ijma la yansah. Ijma ini tidak menghapuskan hadis tersebut. Wala yunsah, dan istilahnya walakin yadullu ala nasih, tetapi menunjukkan ada hal yang menghapuskan hadis tersebut. Ya, jadi terhapusnya bukan karena ijma, tetapi dia ijma tersebut indikator menunjukkan bahwasanya ada hal yang menghapuskan hadis ini. Ya, maka kalau dia nasih maka dilaksanakan. Kalau dia mansuh maka tidak dilaksanakan, walaupun hadisnya hadis makbul yang diterima. Jadi hadis yang makmul ketika dia muhkam ataupun yang lebih rojih, ya. Yang tidak makmul walaupun dia makbul ketika dia mansuh, ya, ataupun dia marjuh. Ya, ini saja dari saya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.